Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali kita dalam mata kuliah historiografi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia, mana pada materi ini kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu ya, mengenai tradisi prasejarah, jadi sebelum mengenal tulisan. Lalu yang sekarang kita akan mempelajari mengenai tradisi masyarakat Indonesia setelah mengenal tulisan. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa diharapkan bisa memahami apa itu atau pembabakan dari tradisi sejarah dan bagaimana jenis-jenis dari tradisi tulisan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Oke, kita langsung masuk kepada materi untuk yang pertama, sejarah itu berfungsi untuk memberikan identitas kepada masyarakatnya. Sebuah masyarakat dengan kebudayaan, nilai-nilai, norma, tradisi, dan adat istiadat yang sama pasti memiliki jejak sejarah di masa lampau ya. Dan demikian kisah sejarah ini dianggap perlu menunjukkan jati diri mereka yang membedakan dengan masyarakat lain. Kisah sejarah juga dianggap sebagai pengalaman kolektif bersama di masa lampau yang perlu diwariskan secara turun-temurun untuk menjaga kelangsungan dan mempererat solidaritas hingga generasi ke generasi. Jadi sejarah ini sangat penting sekali karena itu merupakan media untuk mewariskan pengalaman, nasihat, kemudian juga nilai-nilai, larangan, dan lain sebagainya yang mana itu merupakan hasil dari pengalaman kolektif para pendahulu kita, dan isinya itu biasanya merupakan ilmu ya atau tuntunan yang bisa kita kita pakai, kita gunakan. Jadi makanya perlu adanya tradisi menulis, karena kalau kita mengandalkan dari ingatan orang saja itu akan kesulitan, karena orang juga pasti akan ada masa habisnya ya, atau meninggal dunia, atau barangkali sakit, terus kemudian lupa, nah itu kan manusiawi seperti itu. Makanya dengan tradisi menulis, itu nanti akan dapat diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ingat ada pepatah ya, ya kalau kita sebagai manusia itu mati ya meninggalkan tulisan. Kalau kita tidak menulis ya kita akan dianggapnya tidak ada. Kemudian untuk pembabakan masa prasejarah dan sejarah di Indonesia sendiri, ini berbeda dengan di tempat lain ya. Ini hanya ada di Indonesia saja. Masa prasejarah itu paling tua di Indonesia itu akhiri paling muda diakhiri pada abad keempat. Kalau yang masa sejarah ditemukannya tulisan itu paling tua pada abad keempat itu. Ditandai dengan penemuan prasasti Yupa di Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur ya. Jadi sebelum masa atau sebelum abad keempat itu di Indonesia masih dianggapnya sebagai masa praaksara. Pertanyaannya, apakah jika nanti ditemukan bukti tulisan setelah abad keempat nanti ini akan bergeser? Ya, ini akan bergeser. Bisa nanti mungkin ditemukannya tulisan paling tua abad kedua, nah itu nanti juga akan bergeser. Masa sejarah di Indonesia dimulai pada abad kedua. Seperti halnya di Mesir, Afrika sana, tulisan-tulisan itu ditemukan ini sebelum Masehi ya, tulisan hieroglif itu ditemukan sebelum Masehi, jadi sebelum abad ke-1 itu luar biasa ya. Wah, tulisan hieroglif merupakan tulisan yang salah satu tulisan tertua. Kalau kita ini masih abad keempat. Itu Yupa berbahasa Sanskerta huruf Pallawa. Nah, ini yang kemarin jadi pewarisan tradisi sejarah itu ya ini ditularkan atau diwariskan
keluarga dan masyarakat. Kemarin kita sudah banyak membahas ya mengenai seperti apa itu tradisi, kebiasaan, cerita lisan, dongeng, dan juga adat istiadat, pertunjukan hiburan, sistem kepercayaan. Nanti akan muncul yang namanya tradisi lisan dan non-lisan, dan juga ada pergaulan, teka-teki, dan seterusnya sampai kepada nanti cara pengobatan. Nah, makanya kalau ini kan sebelum mengenal tulisan ya, dan itu setelah mengenal tulisan, kesemuanya ini akan dituliskan menjadi sebuah ilmu yang bisa, atau kecakapan hidup yang bisa kita gunakan sampai sekarang. Contoh, kalau di masyarakat Kalimantan Barat itu banyak ditemukan atau banyak adanya obat-obatan yang berasal dari hewan, ya seperti itulah. Itu ditemukan oleh nenek moyang kita, kakek nenek kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke atau masa aksara. Masa di mana masyarakat Indonesia sudah mengenal tulisan. Ini pewarisan tradisi sejarah ini, tradisinya adalah tertulis ya melalui prasasti, kitab kuno, babat, hikayat, dan lain sebagainya. Kemudian bahasanya ini yang terkenal ada Sanskerta, Jawa Kawi, ya, Jawa kuno, Melayu kuno, Bali kuno. Kemudian kalau kitab kuno kita mengenal adanya zaman Hindu dan Islam. Kemudian untuk kesusastraannya ini dibagi-bagi sesuai dengan riwayat atau sejarah kerajaan ya. Mataram kuno, Kediri, Majapahit, 1, 2. Ada juga kalau di Kalimantan Barat itu kalau pas masa Islam ya, Hikayat, Babat, ada juga Arab ya. Jadi itu sastra Melayu ya, itu banyak temukan di masyarakat Kalimantan Barat. Nah, ini dibagi lagi dalam beberapa bagian ya. Hikayat raja-raja Pasai yang kenal ya, seperti apa. Kalau Babat ya, Babat Tanah Jawi ya, Babat Giyanti kalau di Jawa. Kemudian masa aksara ini munculnya tradisi tulisan di Indonesia ini kalau di Jawa mengenal dengan legenda Aji Saka ya. Jadi hubungan dengan asal usul abjad Jawa atau aksara Jawa. Hana Caraka, kalau Jawa kan dibacanya Sebo gitu ya, Jawa Tengah dan seterusnya. Kemudian rekaman tertulis dalam tradisi sejarah masyarakat Indonesia ini prasasti dokumen tertulis yang dipahatkan pada batu atau logam. Ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh raja atau pejabat tinggi kerajaan. Ini ada banyak isinya ya. Ada penghormatan kepada dewa dan seterusnya sampai kepada bukan kepada orang-orang yang melanggar peraturan. Ini seperti apa itu ada semuanya, nanti kalian bisa screenshotnya. Kemudian ini perbedaan ya, ini saya ambil dari berbagai sumber. Ini Palawa awal, Kawi, dan Jawa modern itu ada sedikit kemiripan gitu. Dan saya pernah diajari oleh guru saya waktu itu ditunjukkan ada aksara Jawa dengan di Thailand itu kurang lebih hampir mirip-mirip begitu, sama. Perbedaannya seperti ini ya, mirip-mirip lah. Mungkin juga kalau saya pernah ditunjukkan oleh teman saya ada aksara Lampung itu ya, itu tidak banyak orang yang bisa ya, karena kata penelitian dari teman saya itu menceritakan bahwa aksara Lampung ini kritis ya, bisa dia bisa mati, tidak ada yang meneruskan atau memakainya. Itu makanya tugas dari teman-teman untuk melakukan pelestarian gitu. Apalagi yang domisili Lampung ya, Lampung asli. Kemudian berdasarkan bahasa dan tulisan, prasasti dibedakan. Prasasti berbahasa Sanskerta ini abad ke-4, 5 sampai 9. Yupa, Kutai, Ciaruteun, Kopi, Jambu, Tarumanegara, Mas, Canggal itu Mataram. Dan kalau Pranagari ini India Utara dan Sri Lanka ya.
Kalasan, Keluak, Ratu Po, Pelausan Utara atau Pelausan Lor gitu. Grup Jawa kuno atau Kawi, Dinoyo, Plumpungan, dan ini berbahasa Jawa kuno, Mantiasih, Balitung, Bulan, grup Pranagari, Singasari, Jagung, Sanur, dan berbahasa Melayu kuno ini Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Ligor di Sriwijaya, berbahasa Bali kuno ini ada Julah, Brasena, Tugu, Sanur ya. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah bentuk dari prasasti Yupa yang ditemukan di Kutai Kalimantan Timur ya. Isinya kurang lebih ada yang sudah kanannya itu bagaimana raja di Kutai Kartanegara itu melakukan penyembelihan sapi ya. Nah, itu menjadi pertanyaan ya, jumlah sapinya ini kok banyak sekali. Karena kan Pak sendiri identikan dengan sebuah tiang untuk menambatkan sapi tersebut. Makanya tidak dikontroversi jumlah sapi dan kok sapi disembelih padahal sapi itu dijadikan sebagai hewan suci bagi agama Hindu. Dan nanti kalian bisa searching lebih lanjut untuk mencari kebenaran dari hal tersebut atau pernyataan yang saya sampaikan ini tadi. Kemudian kitab kuno ini sastra berbentuk prosa atau puisi ini berhubungan dengan sejarah ya. Ada sastra sejarah, ini ada unsur sastra bercampur dengan sejarah. Ini mitos, legenda yang kemarin kita sampaikan ya, kita singgung sedikit. Kemudian juga penulisan sastra bersifat tradisional yang tidak menggunakan media karena itu dengan penulisan sejarah tradisional biasanya istana sentris ya, di raja sebagai pusat tulisan tersebut. Ini banyak muncul di masa Hindu-Buddha. Kalau Islam ini juga ada cerita-cerita juga raja-raja Pasai, jadi identik dengan raja yang tadi Pasai. Kemudian kitab kuno Hindu-Buddha dan Islam awal itu antara lain ada beberapa yang saya sampaikan di sini, Negara Kertagama, Pararaton, Sundayana, dan seterusnya sampai kepada Arjuna Wiwaha dan Bharata Yuda. Kemudian untuk masa Islam ini Hikayat Raja-Raja Pasai, ini bisa kalian lihat yang sebelah kanan yang memakai huruf Arab ya. Kemudian Hikayat Hasanuddin, Hikayat Bustan, Salatin, Sejarah Melayu, Babat Tanah Jawi, Babat dan Pararaton sendiri sekarang sudah ada bukunya, bisa kalian beli juga. Negara Kertagama juga sama ya. Aslinya dia di daun lontar ya. Kalian bisa cek seperti apa itu daun lontar. Ini yang daun lontar dan ini yang sekarang sudah dijadikan seperti ini. Sebelum mengenal kertas tentu kitab-kitab kuno ini banyak muncul atau ada di dalam tulis daun lontar yang dikeringkan ya. Antara lain kitab Bharata Yuda, kitab seperti ini masih menjadi bahan kajian yang sebagai dari pandangan hidup masyarakat dari hingga zaman sekarang ya. Jadi kitabnya ini seperti ini bentuknya. Jadi ada yang eh, sampai hancur ya, tentu itu memerlukan pelestarian, diterjemahkan, ditulis ulang, dijadikan biar kita sebagai generasi penerus itu bisa membaca dan mempelajari isi dari daun lontar tersebut. Nah, seperti apa prosesnya itu bisa kalian lihat di sini ya. Jadi penyiapan lontar sebagai alat penulisan kitab di Bali ini kita lihat ini memang ya tidak mudah ya, karena prosesnya juga memerlukan yang lama juga. Nanti kalian bisa screenshot atau di pause untuk mendapatkan. Kemudian untuk yang di sini adalah Hikayat Raja Pasai ya. Jadi Raja Pasai ini juga bukan juga sudah ada bukunya, jadi diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia ya, ditransliterasi dan disunting oleh Ahmad Adam. Ini. Oke, itu tadi yang telah saya sampaikan. Nanti lebih lanjutnya kalian bisa mempelajari di modul e-learning saya. Bahan hari ini saya ambil dari berbagai sumber. Terima kasih, selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.